Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita hampir sampai di penghujung garis finish dari bulan suci Ramadan yang kita pahami dari Al-Quran bertujuan untuk membentuk pribadi bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, tattaqun itu kata kerja, bukan kata benda. Maka mengandung arti agar kamu semua terus menerus dalam proses tiada hentinya untuk mencapai ketakwaan. Nah, ini yang jadi satu bukan peringatan sih, reminder buat kita kali beda ya. Setiap tahun kita insya Allah melakukan banyak umur, melakukan ibadah puasa Ramadan seperti ini. Dan ujung-ujungnya adalah lalakum tatakun. Tapi gini Bede, sebenarnya apa sih arti dari puncak ketakwaan ini? Takwa itu ya kalau di sholat Jumat sering khotib karena wajib ya. Rukun untuk menganjurkan, mengajak kepada ketakwaan. Sering diterjemahkan ya, imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Itu kan terlalu umum ya. Terlalu normatif, umum. Tapi ada yang kadang-kadang khotib juga menjelaskan akar kata takwa ya, yang mengandung arti menjaga. Ya, akar kata dari takwa itu waqiyayaqi, menjaga ya. Dalam arti ya kita menjaga diri jangan sampai terpengaruh dari hal-hal buruk gitu. Menjadi ya, orang yang bertakwa itu proses menjadi ya, lebih penting daripada sekedar memiliki. Ya, ada pertanyaan to have or to be. To have. Memiliki, kita sudah memiliki Islam ya, sampai kita bawa kemana-mana Islam itu. Karena tercantum di KTP kan. Di lahir beda. Agamamu Islam ya, dibawa kemana-mana, to have itu. Tapi to be Muslim, menjadi Muslim itu belum tentu. Nggak mudah ya. Sama dengan ketakwaan, mudah disebut, susah dilaksanakan. Prakteknya. Maka ya menjadi insan bertakwa ya, kita letakkan dalam nada mendaki tadi. Puncak itu ya paling akhir. Nah kita pun tidak tahu itu kriterianya. Ada sih indikator dari Al-Quran. Pamannya dalam ayat suci Al-Quran itu ya, bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang disediakan, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum dan seterusnya. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang yang cenderung menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wah, ini ada 50.000 nih. Uang cukup. Cukup nih untuk makan siang hari ini. Tahu-tahu datang peminta. Kemana kira-kira kita? Kalau orang yang bertakwa kasih. Dia yakin Allah akan mendatangkan rezeki dari sisi yang tak terduga. Tapi perhitungan nih. Perhitungan 50.000 nggak cukup saya makan. Dan kebetulan bukan yang 50.000, bukan yang 20.000, 10.000. Kalau itu kan gampang. Mungkin ngasih yang 10, ini pecahan 50.000. Satu lembar. Yang kreatif, ujian. saya kasih 50.000 tapi tolong kembalikan. Jadi barangkali Bang Den itu terminologi secara lugotan, tapi terminologi secara istilahan dari tatakun sendiri seperti apa detailnya? Ya itu tadi, imtithalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah,
wajtinabu nawahihi dan menjauhi larangannya. Nah, kembali kepada cerita ketakwaan tadi dalam Al-Qur'an ada kan? Cenderung berinfak ya, dalam keadaan mudah, dalam keadaan susah. Iya. Yang kedua, menahan amarah wal kaziminal ghaiz. Yang ketiga, wal afina, cenderung memaafkan orang lain. Kalau orang lain salah ya nggak apa-apa ya gini. Jangan kemudian tidak ada maaf bagimu. Yang keempat, kalau melakukan perbuatan keji langsung bertaubat. Langsung minta ampun dan bertekad tidak mengulangi lagi. Nah, itu orang bertakwa. Dipersembahkan oleh Bang Din, kita sekarang kan sedang di bulan Ramadan nih Bang Din ya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai puncak ketakwaan yang sesungguhnya dalam bulan Ramadan ini? Bahkan kan ini ketakwaan ini kan menjadi wasiat dari Rasulullah. Itu bagaimana Bang Din? Ya, bulan Ramadan disediakan oleh Allah SWT sebagai bulan pelatihan. Nah, pada intinya bulan Ramadan itu bermuara pada dua ya. Tazkiyatun nafs, penyucian diri, penyucian jiwa, dan kedua taqwiyatun nafs ya. Penguatan ya, diri atau penguatan jiwa. Nah, maka oleh karena itu hadis ya memenggal bulan suci Ramadan itu tiga ya. Awalnya maghfirah, rahmah, penuh dengan rahmah. Puluhan kedua maghfirah, ampunan. Ketiga itqu minan nar. Itu kan menunjukkan proses dinamis kayak mendaki gitu. Maka pesannya adalah jalankanlah bulan suci Ramadan, manfaatkanlah untuk beribadat secara dinamis. Semakin terakhir itu harus semakin apa? Semangat. Semakin kuat ya. Semangat kencang padat. Ya. Jangan hanya semangat. Semangat itu belum tentu Lakukan. Maka ya pada 10-an terakhir itu ya seperti sekarang ini ada ajaran tentang i'tikaf. Oh iya. I'tikaf itu berdiam di masjid ya. Kemudian ya menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila perlu ada qiyamul lail tambahan dan seterusnya itu. Itu dikejar pada bagian terakhir seperti orang yang lomba lari ya. 100 meter terakhir sebelum finish itu kencang sekali. Jadi maksimalisasi potensi, optimalisasi usaha gitu. Inilah yang mendaki tadi itu. Nah, itulah yang mengandung arti la'allakum tattaqun itu proses dinamis yang progresif mendaki. Ada maksimalisasi usaha, upaya kita di dalam beribadat kepada Allah dan juga dalam meraih hasilnya ya. Ya, tadi saya katakan penyucian diri maupun penguatan diri sebagai tujuan daripada ibadah Ramadan. Tadi ketakwaan itu kan ya setiap orang ada yang naik dan turun gitu. Ada yang bisa konsisten, ada yang tiba-tiba hari ini naik, besoknya tiba-tiba turun lagi gitu. Nah, dan tadi kan juga disampaikan bahwa bulan puasa itu, bulan Ramadan itu adalah pelatihan diri. Nah, bagaimana sih kita supaya bisa konsisten? Jadi tidak hanya bulan puasa, tapi setelah bulan puasa tetap bisa konsisten. Iman itu naik turun, yazdadu wa yanqus. Ya. Kata ungkapan dalam hadis ya. Naik, kadang-kadang turun. Itu kan berarti tergantung faktor luar. Faktor luar diri kita. Ada ujian, cobaan, tantangan, godaan. Gitu. Faktor eksternal, stimulus. Yang memberikan stimulus kepada diri sendiri. Kalau ada ujian dan cobaan dan kita sanggup menghadapinya, mengatasinya, itu orang yang berhasil. Iman kita tetap, bahkan bertambah ya. Tapi kalau godaan di luar, ketika kita berpuasa luar biasa godaannya.
Kalau ada hadis katanya setan dibelenggu. Nggak keluar. Itu pesan idealnya. Jadikanlah setan itu terbelenggu. Ya. Bukan sudah Jangan kamu tergoda oleh setan. Ya kalau setan terbelenggu baik-baik aja semua. Iya betul. Nah, selama kita menunaikan ibadah puasa itu. Tapi setan berbelenggulah setan itu. Artinya jangan kamu terpengaruh oleh godaan syaitan, oleh syahwat syaitania gitu. Nah, ini yang membawa iman kita naik turun tadi. Ya. Kita dianjurkan untuk ya sebenarnya bukan naik tadi itu yang mendaki tadi ya. Ya, kenapa kita mendaki? Sebenarnya bertambah ya. Pada hadis itu yazdat, bertambah. Bertambah itu kan bisa linear. Ya. Nambah 1 2 3, tapi bisa juga apa namanya Ada peningkatan, agak vertikal. Oh, berarti gini Bang Din. Seorang muslim di bulan Ramadan itu ibarat atlet maraton, bukan atlet sprinter. Iya. Kalau atlet sprinter itu dia hanya Dari kuat awal di langsung awal dan kencang. harus cepat. Tapi kalau maraton, tahap pertama, tahap tengah dan tahap akhir itu harus lebih apa namanya? Lebih Memiliki strat, lebih kencang. eskalasi yang lebih Iya lebih bisa baik. dianalogkan dengan lomba lari itu ya. Kalau maraton itu nanti kepanjangan pelan-pelan. Iya. Baru di 10 terakhir baru kencang atau bukan 10. Iya. 2 terakhir kencang ya. Tapi kencangnya itu biar cepat selesai. Saya kira bisa saja kalau saya ya sprint dari awal. Ya. Sprint dari awal, tapi mungkin mendaki itu yang paling tepat ya. Proses naik ya. Bisa pelan-pelan, bisa juga cepat kan masih landai. Tapi yang penting makin beragama tinggi. itu ya beragama secara berkemajuan itu ya kayak mendaki itu. Nah, meraih ketakwaan juga seperti itu. Meraih ketakwaan yaitu kita harus sampai kepada puncaknya. Menampilkan ciri-ciri tadi sudah saya sampaikan itu di ada surat Ali Imran itu tadi. Allah pertama menyebut cenderung berinfak dalam keadaan muda maupun susah. Iya. Ya, itu dulu yang disebut sebagai tanda-tanda ketakwaan itu. Artinya sudah dianjurkan dilatih untuk berbagi, menahan amarah. Ya, kemudian cenderung memaafkan. Seluruhnya itu berhubungan dengan jiwa. Maka tazkiyatun nafs, zakat. Dan oleh karena itulah di akhir Ramadan jelang Idul Fitri kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Tu'matan lil masakin, makanan bagi orang miskin, wa tuhratan lis-shaimi, dan sebagai penyucian jiwa bagi orang-orang yang berpuasa. Dipersembahkan oleh Bang Din, tadi kan ada contoh kalau untuk meraih ketakwaan itu seperti lari maraton. Makin mendekati finish harus makin kencang. Jadi harus ada peningkatan gitu ya Bang Din ya. Nah, tapi kan untuk meraih ketakwaan ini kan pasti banyak godaan cobaan seperti tadi Bang Din juga sudah terangkan. Nah, untuk contoh nyatanya nih Bang Din seperti dalam bulan puasa ini. Tadi Bang Din juga menyebutkan itikaf. Nah, kalau itikaf kan suka ngantuk tuh ya Bang Din ya. Nah, ini gimana nih Bang Ngantuk Din? itu ada kaitan dengan faktor jasmani, tapi juga faktor rohani. Karena jasmani lelah, apalagi tidak tidur, apalagi sibuk, ada pekerjaan, ya sangat-sangat manusiawi. Kemudian kita ngantuk ya, karena apa? Metabolisme tubuh dan lain sebagainya. Tapi juga ada faktor rohani, ya, faktor jiwa ya. Kadang-kala bisa mengalahkan faktor jasmani ya. Walaupun ya seperti Kang Dwiki itu nggak tidur semalam itu. Sahur. Tapi karena faktor apa kejiwaan, semangat ya, maka beliau melek. Ya. Dan inilah yang apa ya dalam beragama itu tergantung niat. Iya. Ya. Kalau niat beriktikaf, ya, kuat,
Mungkin nggak ngantuk ya. itu. Jadi target ya. Begitu ada gelagat ngantuk, cepat diatasi. Karena niat mengalahkan kondisi. Atau dia cukup cerdas mengatur waktu, ya udahlah kalau gitu saya istirahat sebentar dulu 5-10 menit. Baru saya beretika. Saya kadang-kala juga kalau pulang belum sholat isya udah capek sekali. Daripada sholat sekedar menggugurkan kewajiban, lebih bagus saya siapkan diri prakondisi kejiwaan. Ya. Nah, yang paling penting adalah proses yang progresif. Itulah tadi mendaki tadi. Dan inilah beragama secara progresif. Ya. Tapi kita bercita-cita untuk sampai ke puncak. Dan setelah sampai ke puncak, tidak sekedar selebrasi, tapi bagaimana kemenangan itu dapat kita ukur ya ke dalam diri sendiri, ya bahwa apa yang menjadi tanda-tanda orang yang bertakwa itu dapat kita miliki. Ya. Sudah banyak tadi saya sebut dan tidak perlu diulang. Yang intinya adalah akhlak. Beragama, beriman, berislam, ujungnya berihsan, berakhlak. Tidak aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka keberagaman yang berhasil itu akan dilihat dari akhlak seseorang. Salat jelas dalam Al-Quran ya. As-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ada di surat Al-Maun itu. Neraka wail bagi orang salat. Fawailul lil musallin. Ya, tapi salatnya untuk dilihat. Salatnya tidak bermakna di awal ayat itu, surat itu, karena dia tidak menyantuni yatim piatu dan fakir miskin. Itulah pendustaan agama. Ya. Jadi tanda-tanda orang yang mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, itu yang tidak memperhatikan anak yatim piatu, orang miskin, walaupun dia sholat, apalagi kalau sholatnya untuk dilihat, infaknya untuk dilihat, yang penting masuk infotainment, konten, masuk konten, disiarkan, wah, ya. saya sedang beribadat. Betul. Sekarang banyak beredar ya, tahajud call ya. Iya, benar. Dari orang. Ada foto dia itu. Saya dalam hati ini dia tahajud apa enggak ya? Beragamalah secara sejati, secara hakiki, laksanakan ibadat bukan sebagai penunaian kewajiban belaka, tapi nikmati puasa, sholat, puasa, semua zakat, tadarus, tadabbur Al-Qur'an, kemudian berupayalah untuk peningkatan. Ya. Untuk sampai ke tingkat yang tertinggi, mulia, ideal, rasukkan dalam diri, tampilkanlah ciri-ciri dari hal yang ideal tadi itu seperti bertakwa. Ya, itulah beragama yang menurut saya hakiki. Yang sesungguhnya. Maka kita telah mendaki dan meraih puncak ketakwaan.